Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ifsai Kalinaurani, NIM 20SA3087. Saya di sini akan mempresentasikan materi komponen dalam motherboard. Ini contoh gambar motherboardnya seperti ini. Di sini ada kurang lebih 15 bagian. Motherboard komputer, khususnya motherboard komputer PC, disusun atas berbagai komponen yang diperlakukan dalam membangun sebuah sistem komputer. Komponen-komponen yang pada umumnya dalam sebuah motherboard adalah port firmware, port untuk kabel penghubung video ke komputer, serial bus berkecepatan tinggi. Ini dikembangkan oleh Apple dan Texas Instruments. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan hingga 63 peralatan. Dikenal juga sebagai standar IEEE tahun 1394 dengan spek yang memiliki transfer rata-rata 100, 200, dan 400 MB per detik. Fungsi-fungsi yang didukung oleh firmware adalah host swapping, kecepatan ganda pada bus yang sama, dan transfer data asinkronus yang mengatur label gelombang operasi multimedia. Firmware akan dipakai secara luas untuk menghubungkan peralatan video ke komputer. Ini contoh gambarnya ada seperti ini. Jika menemukan di sebuah PC menemukan alat seperti ini, bukan alat, komponen-komponen seperti ini, itu namanya port firmware. Komponen seperti ini biasanya terletak pada motherboard. Yang kedua, yang B, PCIe kali 1, slot untuk memasang peripheral card lain selain VGA. Yang C, PCIe X16, soket untuk memasang kartu grafis generasi baru. Banyak motherboard yang memiliki 2 atau lebih slot PCIe X16 untuk pemasangan dan menjelaskan 2 kartu grafis secara bersamaan. Teknologi saat ini diupgrade untuk komponen PCI Express, PCIe. Dengan PCIe, data, kode gambar atau video mengalir cepat melalui kartu ekspansi VGA card. Ini contoh gambarnya ada di sini, VGA card. Ada 2 contoh gambar di sini. Yang D, koneksi audio terintegrasi. Kebanyakan motherboard sekarang memiliki audio terintegrasi. Ya, E, CPU socket. Ini adalah tempat dipasangnya otak dari komputer atau prosesor. A, pengertian prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat kendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Yang B, fungsi prosesor. Fungsi prosesor dalam komponen komputer sangat penting sekali, karena prosesor merupakan pengendali dan memproses kerja sebuah komputer. Prosesor sendiri pada umumnya hanya berfungsi untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input
kemudian akan menghasilkan keluhan atau output. Di ini seperti contoh gambar prosesor. Prosesor ini ya diibaratkan pengendali semuanya pada ya yang memfungsikan, mengendalikan lah gitu. Yang F lanjutannya. Van headers banyak komponen menghasilkan panas ke motherboard. Sangat penting menggunakan motherboard dengan header atau kipas yang banyak terpasang untuk proses pembuangan panas. 2 pin dari header menyediakan daya pada fan, sedangkan pin yang ketiga header berfungsi agar BIOS dapat mengontrol kecepatan putar fan. Ini contoh gambar dari kipas, header kipas. Lanjut. G. Soket memori. Pada slot ini dipasang memori. Ada beberapa jenis memori dan pada motherboard tersebut saat ini biasanya sudah digunakan jenis memori DDR2 atau DDR3 dengan arsitektur 2 channel. Pengertian RAM atau random access memory. Random access memory adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbagai dengan tipe tape, magnetic atau disk yang mengakses data secara berurutan. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Fungsi RAM sebagai memori atau tempat penyimpanan data sementara. RAM adalah komponen yang digunakan dalam perangkat untuk tujuan penyimpanan. Memori bekerja dengan menyimpan atau menyuplai data yang memerlukan prosesor yang sangat cepat untuk diolah menjadi informasi. H. Soket ATX power. Ini adalah soket yang dimana komponen power ATX dari power supply dengan 20 plus 4 pin terhubung ke motherboard. Ini contoh gambarnya soket ATX power. Biasanya ada 20 plus 4 pin untuk yang terhubung ke motherboard. I. Serial ATA atau SATA. SATA memiliki keunggulan termasuk ramping, kabel fleksibel, link serial sederhana. Semua motherboard saat ini memiliki dukungan SATA untuk hard drive tersebut serta drive optik. Motherboard biasanya terpasang 2 atau 4 soket. A. Hard disk. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematik di mana menjadi media penyimpanan data. Data-data yang telah disimpan dalam perangkat hard disk tidak akan hilang. Bahkan apabila pengguna memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen atau data tidak akan hilang atau terhapus. Kapasitas data tampung daripada hard disk itu sendiri juga terbilang cukup besar, di mana kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran bit. Yang kedua, yang B, fungsi hard disk. Fungsi hard disk secara umum adalah untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh pemrosesan perangkat komputer atau laptop. Di dalamnya terdapat sebuah ruang simpan utama untuk sebuah komputer, di mana disitulah setiap data dan informasi disimpan olehnya. Selain memiliki ruang utama, hard disk juga mempunyai komponen-komponen bagian.
adalah semacam ruang kecil yang terdiri atas direktori, folder, subdirektori, serta subfolder yang digunakan untuk peralatan data dan informasi dari ruang utama harddisk. Ini contoh harddisk. Ini SATA eksternal tipe SATA eksternal tipe I port, SATA eksternal tipe L port. Ini terus lanjut yang C, header USB. Jumlah port dari komputer dapat diakses menggunakan USB header internal. Setiap USB header internal dapat mendukung 2 port USB tambahan dengan kecepatan penuh. Ini contoh USB internal atau USB yang bisa digunakan oleh kita untuk contoh. Di situ ada mouse, keyboard, dan lain-lain. K, IDE. Ini adalah soket di mana ATA 100 atau 133 hard drive dan drive CD dan drive CD atau DVD optik terhubung jika komponen tersebut adalah tipe IDE. Nih penghubung. Slot PCI. Ini adalah slot ekspansi di mana sebagai kartu plug-in. Pada soket ini dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti kartu modem, kartu jaringan, dan lain-lain ke komputer. Seperti ini. Ini ada 3.3 volt 32 bit untuk yang 32 bit, ini yang untuk 64 bit. Ada beberapa contoh PCI. 1 2 3 4 5 5. Lanjut. M, slot AGP. The Accelerated Graphic Port adalah kecepatan tinggi point-to-point saluran untuk melampirkan kartu grafis, terutama untuk membantu dalam percepatan grafik komputer 3D. Sejak tahun 2004, AGP dihapus digantikan dengan soket PCI Express atau PCIe. Ini gambarnya port. Lanjut, BIOS. BIOS merupakan memori permanen, tempat tersimpannya data serta pengaturan dari komponen komputer. Dan untuk menampilkan data-data yang ada di komputer tersebut. Data yang sudah ada apa saja gitu. O, chipset. Merupakan sebuah IC yang berfungsi mengontrol pengguna daya dan transfer dapat pada soket maupun port yang terpasang pada motherboard. P, CMOS, baterai. Baterai ini digunakan untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer ini. Ini contohnya, Pak. Key port rear panel. Selain dari yang tampak pada motherboard, bila telah dipasang pada casing, maka di bagian belakang CPU juga akan tampak beberapa jenis port soket seperti ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, PS2 keyboard connector, ini contoh. PS atau 2 mouse connector, ini USB ports. Ini serial communication port. Ini
port VGA. Yang ini ditunjukkan parallel port. Ini untuk audio output check, ini mikrofon check, ini LAN in check. Yang terakhir ini ada connect yang untuk menghubungkan LAN. Gigabit RJ45 Ethernet LAN port. Biasanya digunakan untuk akses internet menggunakan kabel LAN. Lanjut. Penjelasannya ini di sini. Port paralel LPT1 atau LPT2 port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara paralel. Contoh peralatannya adalah printer dan scanner. Port serial COM1, COM2. Port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contoh peralatan yang menggunakan port ini adalah mouse dan modem. Port AT atau PS2 umumnya digunakan untuk masukkan konektor keyboard dan mouse. Port USB. Port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi secara serial. Contoh peralatan yang menggunakan port ini adalah kamera digital, scanner, print USB, handycam, dan peralatan tambahan eksternal. Bisa jadi flash disk dan lain-lain. Port VGA. Port yang berhubungan langsung dengan layar. Port ini terdapat pada motherboard yang digunakan chipset VGA on-board atau menggunakan VGA card yang diletakkan pada slot AGP apabila di dalamnya motherboard terdapat port VGA. Maka harus menambahkan VGA card. Port audio yang berhubungan langsung dengan peralatan audio, misalnya tape, radio, speaker, atau mikrofon. Motherboard sekarang sudah banyak yang menggunakan chipset audio onboard. Port LAN. Port yang dihubungkan dengan kabel LAN atau jaringan yang menggunakan kabel konektor jenis RJ45. Port ini sudah terdapat pada motherboard karena sering kali chipset motherboard sudah memberikan fasilitas LAN onboard pada motherboard lainnya. Jadi penjelasan dari komponen-komponen motherboard kurang lebih ada 15. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mungkin saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.